didoakan oleh satu kampung untuk disiram di atas kuburnya. Apa dalilnya? Nggak ada dalilnya. Dan manfaatnya apa air ini? Segelas, seember, apa sekolam? Jadi tanya, ini doanya kok cuma segelas? Dikit. Mestinya apa? Seember atau sekolam? Nggak ada. Dari Nabi SAW nggak ada. Nabi menyuruh apa? Untuk mendoakan. Kata Nabi ketika selesai menguburkan mayat, kata Nabi, istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbita fa innahu al-ana yus'al. Hendaklah kalian memohonkan ampun kepada Allah untuk saudara kalian, dan mohonlah pada Allah agar Allah menetapkan hatinya untuk bisa menjawab pertanyaan, karena sekarang dia sedang ditanya. Maka kita doakan doa yang paling gampang dan semua umat Islam bisa mendoakannya. Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu. Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu. Bisa enggak tuh? Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu. Ya Allah, ampunlah dia, ya Allah, kuatkanlah dia. Selesai menguburkan mayat lalu doakan itu. Enggak panjang-panjang pendek. Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu. Kalau dari keluarganya, ya doakan yang banyak, yang panjang. Anaknya umpamanya doakan dengan yang panjang boleh. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu terus yang panjang. Tapi kalau bagi kita yang hadir cukup doakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu. Ringan, mudah, enggak sulit. Tapi enggak ada riwayat bawa air, bawa kembang, bawa segala macam, enggak ada. Ini semua perbuatan bid'ah dan enggak ada manfaatnya. Air buat apa untuk si mayit? Apa dia mau minum? Untuk apa? Atau dia adzankan? Enggak ada. Adzan untuk apa? Untuk sholat yang 5 waktu. Untuk sholat Idul Adha, Idul Fitri ada adzan enggak? Enggak ada. Padahal itu kumpulan yang banyak. Istisqa, sholat kusuf, enggak ada adzan. Yang sama-sama sholat aja yang besar aja enggak ada adzan. Kok ini masuk ke liang kubur dia adzankan? Adzan waktu hidup aja enggak ada yang datang ke masjid. La haula wala quwwata illa billah. Waktu orang hidup ini, baik yang adzannya maupun yang meninggal dunia, waktu hidup banyak yang nggak datang ke masjid. 5 waktu dia kebanyakan adzan nggak datang. Giliran masuk ke yang kubur dia adzankan. La haula wala quwwata illa billah. Kan kalau orang disuruh untuk lihat pertama pada syariat, yang kedua akalnya, gunakan akalnya untuk apa manfaatnya? Apa hukumnya menaburkan bunga di kuburan? Kata orang yang berdalil, kata dia Nabi kan mencucukkan pelepah korma. Kenapa Nabi menusukkan pelepah korma? Karena pelepah korma itu bertasbih, maka dikiaskannya dengan pelepah korma. Kalau pelepah korma bertasbih waktu basah, bunga-bunga itu pun kata dia bertasbih juga. Bagi yang menolak, dia tak mau pakai kias. Pokoknya pelepah. Pelepah apa? Pelepah korma. Sawit tak bisa, harus korma. Dia tak terima kias. Orang ini pakai kias. Yang tak boleh itu, dia buat ajaran baru. Siapa yang menyiramkan bunga 7 macam, maka akan datang 7 malaikat, turun 7 rahmat selama 7 hari. Bid'ah, munkarah, dalalah. Ustaz sendiri bagaimana? Kalau saya mati nanti, tak usah siram-siramkan itu. Adapun menyiramkan air, dilakukan Nabi. Selesai menguburkan anaknya, namanya Ibrahim, anak laki-laki dia, disiramnya air. Apa guna menyiramkan air di makam itu? Supaya tanahnya padat. Karena kalau tanahnya gembur, digali serigala memakan daging mayat. Setelah disiramkan air, padat tanahnya. Itu guna menyiramkan air. Bukan disiram tu minum dia di bawah. Itu guna siramkan. Nah, supaya padat tanahnya. Itu kata ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya punten, saya pernah membaca suatu hadis, katanya ada bahwa penaruhan bunga di atas kubur itu dapat menyejukkan si ahli kubur. Jadi pernah Apa Nabi itu? Muhammad, penaruhan bunga di atas itu apa? Di atas kubur itu dapat menyejukkan si ahli kubur. Dapat Menyejukkan si ahli kubur itu.
Itu bagaimana kefasihan hadis itu ya? Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Bunga Buya, menaburkan Buya apakah dapat Menabur menunjukkan? bunga. Tidak ada hadis tentang bunga, yang ada adalah tentang pelepah kurma. Ceritanya Nabi pernah melewati kubur, menangis. Ada 2 kubur, ini menunjukkan siksa kubur ada di dalam kubur, menangis diseksa. Ternyata setelah itu, setelah ditanya mereka diseksa, karena yang satu adalah, kalau bersuci itu adalah mengentengkan. Bersuci ngentengkan. Yang kedua adalah suka menggunjing, suka ngadu domba. Kemudian setelah itu oleh Rasulullah SAW dipotahkan pelepah korma, ditancapkan di situ, dan Nabi mengatakan bahasanya ini akan memohonkan ampun kepada yang ada di dalamnya sampai ini adalah mengering. Sehingga disunahkan kita untuk menancapkan sesuatu bebasahan pelepah korma. Jika ada pelepah korma, kalau tidak ya pelepah pohon kelapa atau apa saja, ini yang disunahkan. Kemudian apakah bunga itu disunahkan? Bunga adalah sesuatu yang basah. Kalau seandainya kita menebar bunga, tentunya bukan seperti keyakinan sebagian orang. Tidak ada hubungannya dengan Hindu Buddha seharusnya. Kalau punya keyakinan-keyakinan lain, tidak boleh. Bunga adalah bunga sesuatu yang basah. Bahkan termasuk para ulama memahami bahwasanya pelepah korma selagi basah itu akan memohonkan ampun, maka makruh mencabut rerumputan yang ada di atas kubur itu sendiri. Kalau harus dirapikan, tidak usah dicabut, dibersihkan. Maksudnya dibersihkan, enggak, malah makruh itu semuanya. Karena semuanya itu akan memohonkan ampun kepada yang ada di dalam kubur. Pelepah kurma, Nabi menyebutkan, pelepah kurma saja mendoakan orang meninggal berguna, apalagi orang yang hidup. Masa kita tidak boleh lagi doa di kuburan, kan kacau lagi nanti. Ini balik lagi bab di sana. Jadi pelepah kurma. Adapun bunga, kalau niatnya adalah kita untuk seperti yang dilakukan Nabi itu, bahwasanya ini adalah selagi basah akan mohonkan ampun. Sebab basahan, apakah bunga, pohon pisang, bukan tikar diangkat, jangan dimasukkan ke kubur tikar itu. Bukan kendi sama telur dan degan buat saya itu. Nah ini, nanti kalau saya habis nalkinnya itu, habis cak haus kasih degan. Ada benda jauh, kita berjalan jauh, Masya Allah, lupa dikasih air, degannya ditinggalin, buat saya aja mestinya itu. Apalagi telur di dadar nanti buat anak santri kalau banyak 2 kintal gitu. Nggak usah yang demikian ya, nggak usah meninggalkan makan di situ. Kalau ada kendi nggak usah ditinggal di situ, kendinya itu kendi kecil buat minum, bukan ditinggal, nggak usah yang demikian itu. Memang kalau naik mau minum ke kubur yang meninggal dunia, nggak ada itu semua. Perlu pembenahan perlahan demi perlahan, tapi jangan mencaci maki. Karena kerjaan kita bukan caci